karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan harian kita hari ini kita ambil dari Wahyu 11 ayat 15, bunyinya demikian. Lalu malaikat yang ketujuh menutup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu negara kita memahami dan memegang prinsip tentang negara hukum yang secara demokratis, bahwa kita memiliki kepemerintahan yang di bawah naungan oleh seorang presiden. Namun dalam hakikat kehidupan sebagai orang yang beriman, kita memiliki prinsip tentang Kristus sentris, bahwa Kristus adalah pusat dalam iman kita. Dan ini perlu sekali kita mengerti bahwa ternyata pemerintahan yang Yesus katakan itu, sebagaimana Ia datang di dunia ini, kerajaan Allah ada di antara kamu sekalian, itu pertanda atau ingin mengatakan bahwa sang pemilik dan pemimpin tertinggi itu adalah Dia yang turun menjadi manusia. Adakah orang yang mau turun dari tahtanya untuk memenangkan rakyatnya? Dan ternyata Tuhan sendiri telah melakukan perkara itu. Ia turun untuk mengangkat kita sebagai orang-orang yang diperkenankan untuk masuk ke dalam tahta suci ini. Dan lihatlah saudaraku, sangkakala ditiupkan oleh malaikat itu dan berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Iblis tidak tahu bagaimana Yesus itu yang menjadi manusia dalam inkarnasinya. Ketika iblis mencoba Yesus berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu, seolah-olah Yesus tidak memiliki kewibawaan dalam otoritasnya, padahal Dia adalah sang firman yang menjadi daging. Seolah-olah iblis ingin berkata, jika aku memiliki kuasa di dunia ini, maka aku adalah pemiliknya. Dan lihatlah, manusia juga diberi kuasa untuk mengelola dunia ini, dan bukan manusia yang memiliki bumi. Kita diizinkan untuk mengelola, dan masih banyak kuasa yang ada di dunia ini, tetapi yang berkuasa di atas segala sesuatunya itu adalah Dia yang ada pada dirinya yang telah ada. Dunia ini adalah pasca kondisi. Semua ini akan segera berakhir, tetapi Dia tidak akan berakhir, dan kerajaan Allah tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu saudara, kita ini adalah warga kerajaan surga, maka Kristus adalah pusat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang telah memberikan anak-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan dan memiliki hak untuk disebut sebagai anak-anak. Dan terimalah kami ya Bapa dalam kerajaan-Mu, dan izinkan kami untuk memenangkan kehidupan kami sebagai warga kerajaan surga. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.